Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di kelas sosiologi. Kali ini kita belajar bersama alumni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad bin Fahrul, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya adalah salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Galang angkatan tahun 2017. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial itu terdiri dari dua kata, masalah dan sosial. Apa itu masalah? Masalah itu adalah keadaan yang tidak diinginkan terjadi. Nah, ketika kita berbicara mengenai sosial, berarti kita berbicara mengenai masyarakat. Jadi, masalah sosial itu adalah keadaan yang tidak diinginkan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Surjonus Kanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dan juga seperti yang dikemukakan oleh Sutomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Contoh sederhananya seperti ini, setiap orang pasti memiliki keinginan, namun belum tentu semua yang diinginkan itu akan terjadi. Misal, seorang anak, dia ingin menikah di usia yang matang. Namun karena ada beberapa faktor, dia menikah di usia dini. Maka timbullah masalah sosial, pernikahan dini. Kemudian setiap orang pasti ingin memiliki pekerjaan. Namun setelah dicari, ternyata tidak ada pekerjaan. Muncullah masalah sosial, pengangguran. Jadi ketika apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, itulah masalah sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terjadi karena ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi hidupnya secara layak. Nah, ketika saya misalnya tidak bisa nih mencukupi kehidupan ekonomi, maka saya akan menghalalkan segala cara untuk mencukupi hal tersebut, sehingga dilakukanlah pencurian, perampokan, dan sebagainya. Kemudian faktor budaya. Budaya itu kan seperti kebiasaan yang sering kita lakukan di masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, kebiasaan-kebiasaan yang buruk lah yang sering dilakukan. Contohnya apa? Menerobos lampu merah. Itu kan seperti sudah menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya di Indonesia. Tidak sabar dalam mengantri, membuang sampah sembarangan. Ini yang kemudian menyebabkan munculnya masalah sosial, yaitu budaya buruk yang terus berkembang di Indonesia. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis ini muncul dari diri individu itu sendiri. Seperti saat ini banyak sekali yang terkena virus, kemudian menular ke sana kemari, yang kemudian menyebabkan disfungsional sosial. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, belajar secara online, kita tidak bisa bekerja secara langsung, yang kemudian menyebabkan masalah sosial seperti itu. Kemudian ada faktor psikologis. Psikologis ini juga muncul dari individu itu sendiri. Seperti apa? Misalnya ada seorang yang menganut keyakinan yang berbeda dengan budaya yang ada di masyarakat setempat. Inilah yang kemudian nanti memunculkan gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan. Nah, itu semua dari psikologis individu itu sendiri. Itulah 4 faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah sosial. Bagaimana sikap kita sebagai pelajar dalam menyikapi hal tersebut? Nah, yang namanya kita pelajar berarti kita orang yang belajar. Orang yang belajar memiliki ilmu. Kita sebagai orang yang memiliki ilmu, melihat masalah sosial, kita harus kenali dulu masalahnya. Misalnya apa? Pengangguran. Cari tahu apa penyebabnya. Apa yang menyebabkan pengangguran. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita cari solusinya. Minimal untuk diri kita sendiri. Kita tidak terjerat ke dalam hal tersebut. Jadi mulai dari diri kita sendiri, hindari masalah sosial. Kemudian tularkan itu kepada orang banyak untuk menghindari masalah sosial untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kemudian bagaimana upaya yang dapat dilakukan? Ubah pola pikir. Seperti apa? Kita banyak menganggur karena apa? Karena kurangnya lowongan pekerjaan. Coba dari sekarang, ubah pola pikir kita. Yang biasanya ketika tamat sekolah atau ketika tamat kuliah kita terus berpikir untuk mencari kerja. Coba ditukar bagaimana caranya kita yang menciptakan lowongan pekerjaan. Kemudian tanamkan juga nilai-nilai moralitas di dalam diri kita. Ketika itu sudah kita lakukan, maka mudah-mudahan masalah sosial dapat teratasi dan kita akan hidup dengan lebih baik ke depannya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.